Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Pada saat ini kita akan mengikuti ibadah raya. Sebelumnya mari kita mendengarkan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa persekutuan doa pada pukul 18.00 melalui Google Meet dan link akan dibagikan di setiap grup WA gereja. Bagi jemaat dimohon untuk dapat ikut serta dalam persekutuan doa ini. Selanjutnya hari Sabtu. Pada hari Sabtu ada ibadah untuk kaum muda remaja Prima pada pukul 17.00 melalui Google Meet dan link akan dibagikan oleh pengurus di grup WA kaum muda remaja Prima. Kami menghimbau, kami memohon para remaja gereja untuk bisa ambil bagian dalam ibadah Komisi Pemuda Remaja ini. Ibadah Komisi Anak di hari Minggu pada pukul 9.00 melalui YouTube dan Google Meet. Link akan dibagikan oleh pengurus di grup WhatsApp Immanuel Kid. Mohon Bapak, Ibu, dan Saudara mengajak putra-putrinya untuk dapat mengikuti ibadah anak di hari Minggu ini. Untuk ibadah raya atau ibadah umum dapat akses melalui YouTube Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Diharapkan jemaat yang telah mengikuti ibadah untuk mengirimkan absensi melalui WhatsApp Komisi atau WhatsApp Sekretariat Gereja. Persembahan kasih menjelang Natal 2021, panitia akan mengadakan kegiatan pembagian bingkisan untuk jemaat lansia. Apabila dari jemaat ada kerinduan untuk menyatakan kasih pada jemaat lansia yang ada di gereja ini, maka dapat memberikan persembahan khusus Natal pada rekening persembahan umum gereja dengan menambahkan angka 25 pada akhir angka nominal persembahan yang diberikan. Untuk lebih jelasnya, saudara dapat membaca warta gereja melalui grup WhatsApp gereja yang telah dibagikan. Lainnya, permohon doa. Jemaat diharapkan turut berdoa melalui pokok-pokok doa yang dibagikan juga pada warta gereja di hari Senin sampai Sabtu. Demikian saudara pengumuman gereja minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Mari bersama kita bangkit berdiri dan kita akan awali ibadah hari ini di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang Tuhan di hadapan Tuhan pada hari ini di dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau seminggu yang lalu kami sudah boleh melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan di awal minggu yang baru kami boleh datang di hadapan Tuhan sekali lagi menaikkan ucapan syukur kami buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bapa, hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menaikkan hormat kami kepada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang tilik setiap hati kami, mampukan kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menghadap kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini Engkau melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Biar Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan, Engkau juga yang melihat setiap keberadaan diri kami. Dan biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang mau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita mau beribadah pada Tuhan. Kita mau berikan terbaik dalam pujian kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah kita. Dia yang layak terima segala pujian dan penyembahan kita. Mari kita puji Dia.
Kita mau pujikan Saatku Menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
siap Tuhan. Terima Engkau dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita sama-sama kita berdiri. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah kami Tuhan saat ini Bapa. Kau melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang ada dalam hidup kita. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Kau
menjadi baru. Sekarang ku bersukari dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang telah mati bagi kita semua. Dia yang telah mengubahkan seluruh kehidupan kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Mengubahkan kita mempunyai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari, saat ini kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, kekuatan dan gunung batuku Tuhan. Amin. Setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan akan selalu berada bersama kita, sebab Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Barcode telah tersedia di layar Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita bisa memberikan praktik terbaik bagi Tuhan kita melalui persembahan kita. Mari kita mau pujikan Yesus Kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagimu hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita balik berdiri bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita kembali masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat setiap pujian yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau layak menerima pujian kami, karena Engkau Tuhan yang begitu besar, Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau senang mendengar puji-pujian kami, dan biarlah sungguh Tuhan hati kami saat ini dipenuhi dengan kasih kami kepada Tuhan, dan kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Bapa, perlengkapi kami sekali lagi dengan kehendak-Mu, mampukan kami sekali lagi mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, sehingga sungguh hidup kami diperbaharui, hidup kami disegarkan dengan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan memahami dan mengerti firman-Mu, terlebih melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Menyerahkan waktu ini kami bersama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, dan biarlah Engkau Roh Kudus berkuasa atas kami sepenuhnya, memampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus. Kita sampai di dalam kitab Markus pasal yang ke-12. Kita akan membaca Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Injil Markus pasal yang ke-12, kita membaca mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan kita yang hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, suatu hari sepasang suami istri sedang berbincang-bincang tentang anak mereka yang sulung. Mereka sedang menjumpai ada keanehan pada diri sang anak. Ya, sang istri berkata, "Pak, perhatikan nggak? Kalau dari kemarin kakak tuh menjadi sangat rajin. Dia membersihkan kamarnya sendiri, bahkan membantu mama ngelipetin semua baju bersih yang sudah kering. Nah sekarang malah dia minta cuci piring kita semua sehabis makan malam tadi. Wah Pak, mama tuh bersyukur karena kakak sudah berubah dan semakin sadar pada tugasnya di rumah ini ya Pak. Mama penasaran,
Kerjaan rumah apa lagi yang bakal dikerjakannya setelah ini ya, Pak? Sang suami kemudian menjawab, Papa sih nggak penasaran dengan pekerjaan rumah apa lagi yang bakal dikerjakannya setelah ini, Ma. Papa lebih penasaran pada alasan kakak mau melakukan semuanya itu. Kira-kira dia mau minta apa ya dari kita? Bapak Ibu Saudara, bukankah yang dikatakan oleh suami ini masuk akal ya? Dari semua yang terlihat, bukankah yang paling penting bukan fenomenanya, tetapi apa motivasi yang melatar belakangi tindakan tersebut? Dua orang bisa melakukan sebuah pekerjaan atau aktivitas yang sama, namun bisa saja didasarkan dengan alasan dan tujuan yang berbeda. Motivasi atau alasan itu sangat penting, karena yang terlihat bisa saja sama. Tapi kalau alasan dan motivasinya berbeda, maka sesungguhnya aktivitas yang sama itu menjadi sangat berbeda. Hal inilah yang kembali ditekankan oleh Yesus dalam pengajarannya. Yesus memperlihatkan pentingnya dasar atau motivasi dibandingkan dengan fenomena yang terlihat. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca pada hari ini menunjukkan bahwa Yesus dan para murid sudah sampai ke Yerusalem. Dan kemudian mereka menghadapi kelompok-kelompok agama yang mau menjatuhkannya. Dalam perikop sebelumnya di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27, Yesus menghadapi kelompok orang Saduki yang mencoba menjatuhkannya dengan pertanyaan mengenai kebangkitan orang mati. Dan ketika ahli-ahli Taurat melihat bahwa Yesus bisa menjawab pertanyaan orang Saduki itu dengan baik, maka mereka kemudian datang untuk mencobai Yesus dengan pertanyaan mereka juga. Peristiwa ini terjadi di minggu sebelum Paskah. Sehingga pada saat itu kita bisa membayangkan bahwa Yerusalem ramai didatangi oleh banyak orang Yahudi dari berbagai daerah untuk merayakan Paskah bersama-sama. Kesempatan inilah dipakai oleh kelompok pemimpin umat untuk menjatuhkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagian yang paralel dengan perikop ini di dalam Injil Matius, di Matius pasal 22 ayat yang ke-34, di situ terlihat jelas motivasi mereka datang kepada Yesus. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara, mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Hukum mana yang paling utama dalam Taurat? Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi mempunyai banyak sekali hukum yang menjelaskan dan menjabarkan Taurat. Ada sekitar 613 hukum yang harus ditaati oleh orang Yahudi yang taat. Dan dari sekian banyak hukum itu, mereka bertanya, manakah hukum yang paling utama? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini sering menjadi perdebatan sendiri di antara mereka. Menanyakan mana yang terpenting dari seluruh hukum yang mereka pandang penting bisa menjadi pertanyaan jebakan karena mereka sudah siap dengan penjelasan dan jawaban dari masing-masing bagian, bukan? Yesus kemudian menjawab mereka di ayat yang ke-29. Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Bapak Ibu Saudara, bagian ini sangat dikenal oleh orang Israel, apalagi para pemimpin umat. Ini disebut sebagai Shema Israel. Shema Israel itu diucapkan 2 kali sehari. Di pagi hari untuk mengawali hari dan kemudian di malam hari sebelum tidur untuk menutup hari mereka. Shema adalah pengakuan mereka akan keberadaan Tuhan. Tuhan itu Allah kita. Orang Israel bahkan kemudian menuliskan Shema ini dan menaruhnya pada sebuah kotak kecil dan kemudian mereka meletakkannya, mengikatkannya pada dahi mereka dan juga pada lengan mereka. Bahkan mereka juga menuliskan itu di ambang pintu rumah mereka. Shema Israel ini menjadi kalimat pembuka dan penutup juga di dalam ibadah-ibadah mereka di sinagog. Pengakuan akan keberadaan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan umat Tuhan. Dan ini yang Yesus sebutkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Pengakuan ini harus dibarengi dengan bagian selanjutnya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-30, Yesus mengatakan demikian. Kalau
Kalau engkau mengakui Dia sebagai Tuhan, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pengakuan akan keberadaan Tuhan tidak akan ada artinya kalau itu tidak diikuti dengan kasih kepada pribadinya. Bapak Ibu Saudara, Yesus memakai kata segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga kekuatan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya seluruh keberadaan manusia. Mengasihi bukan hanya bicara soal perasaan atau hati, tapi juga menyangkut jiwa atau nyawa kita. Cara berpikir kita dan juga seluruh aktivitas secara nyata harus dikuasai oleh kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan menjadi landasan yang terpenting, motivasi utama dalam seluruh aspek hidup manusia. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Sepandai apapun seseorang belajar tentang doktrin agama, setaat apapun dia melakukan semua perintah Tuhan, akan menjadi percuma jika itu tidak didasarkan pada motivasi yang benar, yaitu kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kerohanian kita? Apa motivasi beragama kita selama ini? Jika kita lebih antusias dengan perasaan kita, keinginan kita, kepuasan kita dalam ibadah, kita mengukur keindahan ibadah adalah ketika saya terpuaskan, saya mendapatkan apa yang saya cari, kepuasan mata dan telinga saya. Tapi kadang kita lupa menempatkan kasih kita kepadanya di tempat yang utama. Perhatian kita lebih dikuasai oleh aku daripada kerinduan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Setiap orang Israel melihat hukum Tuhan sebagai kumpulan aturan dan perintah, dan mereka gagal melihatnya sebagai bentuk kasih mereka kepada Tuhan. Demikian juga kita. Bapak Ibu Saudara, kita sering gagal dengan cara yang sama. Kita memandang Tuhan sebagai pribadi yang menilai kita dari taat atau tidaknya kita pada serangkaian aturan yang ada, sehingga kita melakukan semua aturan itu sebagai kewajiban supaya kita terbebas dari murka dan hukuman Tuhan. Yesus mengembalikan motivasi ini pada motivasi yang benar. Ketaatan bahkan kepada seluruh peraturan Tuhan tanpa celah, jika tidak dilandasi dengan motivasi kasih kepada Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Yesus kembali mengingatkan bahwa yang terpenting bukan perintah atau aturan itu, tetapi relasi kita dengan Dia. Fokus pada perintah dan aturan justru bisa memperburuk sebuah relasi, Bapak Ibu Saudara. Namun relasi yang baik justru akan membuat perintah dan aturan yang ada menjadi sebuah tindakan kasih yang bisa kita lakukan bagi orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan bagaimana perasaan kita jika kita diwajibkan untuk ada dalam sebuah relasi dengan satu orang yang ditentukan bagi kita. Kemudian dalam relasi itu diberikan beberapa aturan. Kita tidak boleh terlambat kalau datang ke rumahnya, harus menelepon setiap 2 jam sekali, harus membawakan oleh-oleh ketika kita datang, harus mendengarkan semua yang dikatakan tanpa menyela sedikit pun. Dan banyak aturan lain yang ditetapkan bagi kita. Kira-kira jika Bapak Ibu Saudara ada dalam relasi seperti itu, apa yang kita rasakan? Tentu lama-kelamaan kita akan merasa jenuh dan merasa tersiksa, bukan? Namun akan sangat berbeda Bapak Ibu Saudara jika pada awalnya kita mengasihi orang itu. Kasih kita kepada seseorang membuat kita ingin selalu berkomunikasi dengan dia. Tanpa diminta, kita juga akan senang membawakan sesuatu bagi orang yang kita kasihi, bukan? Tidak perlu diminta, kita akan dengan sukacita mendengarkan dia bercerita, memberikan waktu kita yang terbaik, perhatian kita yang terbaik buat dia. Lihat perbedaan besarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, maka semua aturan bahkan yang kita sebut sebagai kewajiban agama bukan lagi menjadi sesuatu yang berat, namun justru menjadi hal yang menyenangkan untuk kita lakukan. Kasih bukan perasaan atau emosi. Kasih yang benar adalah sebuah tindakan nyata. Ketika kita berkata mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan senang melakukan apapun untuk Tuhan kita, bukan?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita di hadapannya selama ini? Apakah hidup keagamaan kita dilandasi dengan relasi kasih atau dilandasi dengan peraturan dan ritual formal saja? Ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita melihatnya sebagai kerinduan Tuhan untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik dan dewasa? Atau justru kita melihatnya sebagai tuntutan-tuntutan yang menyulitkan hidup kita? Misalnya ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi, apakah kita kemudian melihatnya sebagai ketidakpahaman Tuhan akan kelemahan dan keterbatasan kita? Ya Tuhan, kalau aku disuruh mengasihi orang seperti itu ya nggak bisa lah. Tuhan kok enak suruh aku mengasihi dia. Dia sudah sangat jahat dan membuat hidupku pahit. Perintah yang lain lah bolehlah Tuhan ya, kecuali yang satu ini. Dan kita menyerah untuk belajar mengasihi. Atau kita melihat perintah itu sebagai pernyataan kasih Tuhan untuk membentuk kita menjadi anak Tuhan yang punya hati yang murni, punya hidup yang penuh dengan sukacita, tidak ada dendam, dan kemudian kita bisa berkata di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau tidak membiarkan aku jadi pribadi yang pahit. Tuhan, aku mau belajar untuk punya hati yang murni, hidup dengan sukacita karena aku tidak punya musuh dan tidak punya beban dalam hidup ini. Dan kemudian kita belajar melakukan itu karena kita sadar kasih Tuhan dan kita pun mau menyatakan kasih itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar melakukan itu, maka kita akan melihat Alkitab dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat Alkitab kita bukan hanya sebagai kumpulan dari aturan dan perintah yang memperberat hidup kita, tapi kita akan melihatnya sebagai pernyataan kasih Tuhan kepada kita, yang memberi kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Waktu berhadapan dengan perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat, memberikan persembahan, melayani dengan segenap kekuatan kita, bagaimana cara kita melihatnya? Apakah kita melihat itu sebagai beban? Hari Minggu waktu toko rame kok harus ibadah? Ibadahnya panjang lagi. Kalau bisa cepat saja supaya bisa cepat buka toko. Hari Minggu itu waktunya buat jalan-jalan. Sudah sumpek seminggu kerja, sudah sumpek seminggu sekolah, masih harus ibadah lagi di hari Minggu. Masih harus pelayanan lagi. Hidup sudah susah, masih harus kasih persembahan, masih harus kembalikan perpuluhan. Akhirnya ada banyak hal yang kita lihat hanya sebagai kewajiban dan tuntutan dan kewajiban. Kita lupa kalau Tuhan menghendaki sebuah relasi dengan kita. Dia ingin supaya kita melakukan itu karena kita mengasihi dia, bukan karena kewajiban atau tuntutan semata-mata. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Jika kita mengasihi Tuhan, maka semua perintah Tuhan bukan hal yang berat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah hukum yang utama dan yang pertama. Tetapi hukum yang terutama ini tidak berakhir di sini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus melanjutkan. Kita lihat ayat yang ke-31. Dikatakan demikian di ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kedua bukan berarti tidak sepenting hukum yang pertama. Catatan Matius mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang sama dengan itu. Artinya hukum yang kedua ini sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Jika engkau berkata engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu, maka engkau harus mewujudkannya dengan cara mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Sebenarnya kalimat ini punya makna. Seseorang tidak mungkin berkata kalau dia bisa mengasihi Tuhan kalau ia tidak mengasihi sesamanya. Kasih kepada sesama merupakan bentuk yang kelihatan dari relasi pribadi seseorang yang baik
dengan Tuhannya. Ketika kita berkata kita mencintai Tuhan dan mencintai perintah-perintahnya, maka kita akan melihat sesama manusia dengan cara yang berbeda. Dengan cara Tuhan melihat mereka. Jika bagi manusia, bagi kita, Yesus sendiri yang adalah Tuhan, Dia rela memberikan dirinya, maka kita bisa melihat berapa harga manusia, berapa nilai manusia di mata Tuhan. Bukankah kita yang memiliki sifat keberadaan yang sama, bentuk dan derajat yang sama dengan sesama kita? Bukankah seharusnya kita mengasihi sama seperti kita ingin dikasihi, bukan? Bapak Ibu Saudara, kadang kita ini tidak adil ya. Kita menganggap kita pantas menerima kasih Tuhan yang dinyatakan lewat pengorbanan Yesus. Tapi kadang kita merasa sesama kita kurang pantas untuk menerima kasih yang sama seperti yang kita dapatkan. Kalau bagi kita yang berdosa, kita mau menerima pengampunan, tapi kita kadang merasa orang lain tidak pantas menerima pengampunan dari kita. Apa namanya itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran yang jelas mengenai hal ini di dalam Matius pasal yang ke-18. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya, Matius pasal yang ke-18. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus ceritakan dan Yesus berikan sebagai pengajarannya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ini nilai yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Hamba itu tidak sanggup membayar hutangnya. Sehingga raja kemudian memerintahkan untuk menangkap dia dan juga seisi rumahnya dan kemudian menjual mereka untuk membayar hutang tersebut. Namun ketika hamba ini memohon belas kasihan kepada raja, bahkan kemudian bersujud menyembah kepada raja itu, maka dikatakan tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Sehingga kemudian raja bukan hanya membebaskan dia dengan jangka waktu pembayaran, tetapi raja itu membebaskan dia dari segala hutangnya. 10.000 talenta itu dianggap lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara, hutang yang amat besar dianggap lunas. Seharusnya apa yang terjadi pada hati hamba ini? Bukankah hati hamba ini seharusnya diliputi dengan ucapan syukur yang besar? Dia terbebas dari hutang, bahkan seluruh isi keluarganya bebas dari ancaman akan dijual dan dijadikan budak. Keluarga yang tadinya terancam tercerai-berai kemudian masih didapatinya sebagai keluarga yang utuh, bahkan dalam keadaan yang baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya karena tidak lagi menanggung hutang. Bapak Ibu Saudara, bukankah seharusnya hati hamba ini dipenuhi dengan ucapan syukur yang demikian? Namun kita melihat cerita tidak berakhir di situ. Ketika dalam perjalanan pulang, hamba itu bertemu dengan temannya yang punya hutang 100 dinar kepadanya. Logikanya kalau kita mencermati cerita dari awal, apa yang dia lakukan terhadap temannya ini? Bukankah seharusnya dia melihat temannya itu kemudian muncullah belas kasihan yang sama seperti yang raja itu berikan kepadanya? Mungkin dalam bayangan saya dia akan merangkul temannya itu dan kemudian berkata, "Hai teman, hutangmu yang 100 dinar itu anggap lunas ya. Aku sudah tidak memperhitungkan lagi hutangmu." Bapak Ibu Saudara, 100 dinar memang bukan angka yang kecil. Jika 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari, maka 100 dinar adalah kira-kira gaji 3 bulan seseorang bekerja. Dan itu bukan nilai yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dibandingkan dengan hutangnya kepada raja yang 10.000 talenta, sedangkan 1 talenta itu punya nilai yang sama dengan 6.000 dinar, Bapak Ibu Saudara, 10.000 talenta itu sudah dilunaskan. Maka bukankah seharusnya 100 dinar itu tidak ada apa-apanya? Nilainya begitu kecil di mata 10.000 talenta itu. Tapi ironis yang terjadi justru hamba ini menyeret temannya itu ke penjara dan menjebloskannya di penjara sampai dia berhasil dan dia bisa membayar hutangnya. Gambaran ini Yesus berikan untuk melihatkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan menghendaki kasih yang bahkan sebenarnya kadarnya lebih kecil daripada kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita sudah mendapatkan kasih dari Tuhan dan kita bersyukur untuk itu, bukankah selayaknya kita juga memberikan kasih yang sama kepada sesama kita? Mengasihi orang lain seperti mengasihi
diri kita sendiri. Hal ini seharusnya terwujud dalam hal-hal praktis sehari-hari yang bisa kita jabarkan dari perintah yang ke-5 sampai perintah yang ke-10 dari 10 perintah yang diberikan melalui Musa, bukan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat hukum kedua ini? Kasih yang terwujud dalam keluarga. Bagaimana kita menghormati orang yang Tuhan tempatkan sebagai orang tua kita, sebagai keluarga kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka dengan segala keberadaan mereka? Atau kita sering mengukur orang tua kita dengan standar kita? Kadang kita melihat kegagalan orang tua kita berperan dengan baik sebagai nilai yang kita tetapkan untuk mengukur seberapa banyak kasih yang pantas untuk mereka terima dari kita. Kegagalan mereka perlu mendapatkan hukuman dengan cara kita tidak memberikan penghormatan dan kasih yang cukup kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan perintah untuk menghormati hak hidup sesama? Seperti yang diperintahkan dalam perintah yang ke-6. Jangan membunuh. Perintah ini bagi kita terdengar sangat mudah dilakukan. Aku tidak pernah dan bahkan tidak berniat menghilangkan nyawa temanku, nyawa sesamaku. Tapi bagaimana dengan hak hidup mereka yang lain? Apakah kita menghargai nama baik mereka dengan tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap mereka? Kadang kita menganggap biasa saja ketika kita dengan sengaja membuat nama seseorang dikenal buruk oleh orang lain karena gosip yang kita buat. Bagaimana dengan perintah untuk menghargai kekudusan hidup yang Tuhan berikan? Bagaimana dengan perintah untuk menghargai milik sesama kita dengan tidak mengambil hak milik orang lain? Apakah kita menghargai hak sesama untuk mendapatkan keadilan? Apakah kita menghargai hak milik sesama kita? Kalau kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, maka semua perintah ini pasti akan kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 21. Di situ dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, seorang ahli Taurat kemudian membenarkan jawaban Yesus ini dan melihat itulah inti dari semua perintah Tuhan. Benar. Perintah yang paling utama di dalam Taurat adalah kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Bagi mereka mungkin selama ini perintah yang utama adalah perintah tentang persembahan korban. Karena begitu banyak aturan dari Tuhan yang ditulis mengenai korban kepada Tuhan. Namun ternyata memberikan korban kepada Tuhan, jika tidak dilandasi dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Yesus kemudian memuji ahli Taurat itu dan mengatakan bahwa dia tidak jauh dari kerajaan Allah. Memahami kebenaran ini memang membuat seseorang tidak jauh dari kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kebenaran inilah yang bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, perintah ini bukan kebenaran baru, bukan bagi kita. Sebagai orang Kristen kita sudah mendengar bahkan memahami hukum kasih ini. Namun paham saja ternyata tidak cukup. Kita harus melakukan kebenaran ini sehingga kita bukan hanya dikatakan dekat dengan kerajaan Allah, tetapi kita menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali meneliti dalam hati kita sendiri. Apa motivasi dan landasan seluruh ibadah dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, bahkan pengajaran yang kita percayai selama ini, doktrin yang menguasai seluruh tindak tanduk kita. Apakah semuanya itu dilandasi dan didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, atau oleh motivasi yang lain? Jika kita dapati ada motif-motif lain yang selama ini menggerakkan ibadah kita, menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan perbuatan kasih kita kepada sesama, mari kita datang kepada Tuhan dan minta pengampunannya.
Jika selama ini ada di antara saudara yang mengalami perasaan kosong, sekalipun kita sudah belajar mentaati semua perintah Tuhan, mungkin saudara sedang melihat semua perintah Tuhan hanya sebagai kewajiban yang mengikat saudara. Mintalah Tuhan mengubahkan hati saudara. Kembalilah pada kasih yang semula itu kepada Tuhan. Dia rindu menjalin relasi kasih dengan saudara. Dia ingin saudara mengasihi dia dengan kasih yang besar. Rasakan kembali kasihnya itu. Dan belajarlah mengasihi seperti dia mengasihi saudara. Bapak Ibu Saudara, landasan terpenting dari seluruh kehidupan kita adalah kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan biarlah itu yang menggerakkan kehidupan kita, ibadah kita, relasi kita dengan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama bukan bicara tentang teori, tetapi harus terwujud dan terlihat dalam gerak-gerik dan perilaku kita sehari-hari. Mari kita meneladani Yesus. Dia yang digerakkan oleh kasih yang besar kepada Bapaknya. Dia melakukan semua aktivitasnya, dia melakukan seluruh rangkaian karya dan pelayanannya hanya karena kasihnya kepada Bapaknya dan juga kasihnya kepada kita, orang-orang berdosa. Sehingga dia dengan rela bahkan memberikan nyawanya bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita mendapat kasihnya, merasakan kasihnya, diliputi dengan kasihnya, dan kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan baik. Biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk tundukkan kepala kita dan kita kembali masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang demikian besar buat hidup kami. Terima kasih jika kami yang adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Kau memberikan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami yang tadinya diikat dengan dosa, kami yang tadinya dibelenggu dengan kegelapan, tetapi sekarang kami adalah orang-orang yang dimampukan merasakan kasih, merasakan sentuhan bahkan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat semuanya itu. Ajar kepada kami Tuhan, untuk memelihara kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami itu dengan baik. Melihatnya, merasakannya, bahkan kemudian memaknainya, dengan kemudian menjadikan itu landasan dari setiap perilaku, pola pikir, dan apapun yang kami lakukan, baik kepada Engkau dan juga terhadap sesama kami. Bapa, hari ini kami datang kepada firman-Mu. Kami menundukkan diri kami di bawah firman Tuhan. Bapa, kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi biarlah sungguh-sungguh Tuhan, hari ini kami sekali lagi dimotivasi untuk melandasi semua kehidupan kami dengan kasih kepada Engkau dan kasih kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi sesama bagi kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami bukan hanya sekedar menikmati firman, tetapi ajar kepada kami untuk mau Tuhan dan rela membentuk diri kami, memaksa dan memacu diri kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian pelayanan kami Tuhan pada minggu ini, setiap ibadah yang akan diadakan pada minggu ini Tuhan, persekutuan-persekutuan yang ada di setiap komisi, Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, jadikan ini sebagai satu alat, kami bisa sungguh-sungguh belajar lebih mengasihi Engkau dan lebih mengasihi sesama kami. Bapak, kami menyerahkan pergumulan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan persiapan-persiapan menjelang Natal. Tuhan, kami tahu kerinduan kami semua. Kami rindu untuk boleh beribadah di rumah Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang bukakan kesempatan itu bagi setiap kami.
Mampukan kami Tuhan untuk bisa melihat setiap proses yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini sebagai satu alat untuk membentuk kami, untuk kami boleh lebih lagi merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, belajar dibentuk oleh Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh muncul nanti sebagai orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Bapa, tolong setiap kami melalui proses yang panjang ke depan ini, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa memelihara setia kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami Tuhan, panitia Natal, kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang memberkati semuanya, menolong dalam segala persiapan yang mereka kerjakan menyambut Natal ini Tuhan. Juga tolong hati kami Tuhan, sehingga sungguh Natal tahun ini bukan hanya menjadi satu momen yang lewat begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kami maknai sebagai kasih Tuhan yang luar biasa besar dalam hidup kami, sehingga sungguh hidup kami diperbaharui lagi, dan hati kami diperbaharui lagi Tuhan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan bangsa dan negara kami, pimpinan yang ada di bangsa dan negara ini kami serahkan dalam berkat dan naungan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang berkuasa atas mereka, memampukan mereka melakukan bagian mereka dengan baik, dan sungguh-sungguh bangsa ini diarahkan kepada kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, dan biarlah Tuhan Kau yang senang melihat ibadah kami, dan Tuhan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami juga mau menaikkan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan menaikkan Bapa, terima kasih. Kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.